Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai pada hari ini menjelang berbuka puasa kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kondisi yang memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sampai kepada sore hari ini. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan diri kami sendiri dan jamaah sekalian tentang purifikasi puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini entah sudah keberapa kali bagi kita. Jika kebanyakan kita berpuasa mulai 6 tahun, maka kira-kira jika di umur 40 tahun sudah 34 kali Ramadan dilalui. Di antara kita mungkin ada yang ketika kecil mengawali latihan dengan puasa beduk atau puasa duhur, dan saat itu mungkin kita mengartikan puasa hanya sekedar menunda makan. Toh pada akhirnya juga makan 3 kali sehari. Atau mungkin puasa cuma karena iming-iming imbalan yang didapat saat lebaran nanti. Yang harus menjadi renungan, apakah puasa kita yang mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan ini hanya sekedar penundaan makan minum dan penundaan hal-hal yang membatalkan puasa? Toh ketika kita berbuka tetap saja dengan lahapnya menyantap makanan ini dan itu, bahkan kuantitasnya melebihi saat kita tidak berpuasa, yang akhirnya budget belanja justru meningkat saat bulan Ramadan. Tak hanya puasa Ramadan yang sudah berbilang puluhan yang telah kita lakukan, tausiah yang menyampaikan ayat Al-Quran yang berbunyi kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, mungkin sudah ribuan kali kita dengar beserta penjelasannya. Namun apakah pemahaman dan kesadaran kita akan puasa dan makna takwa yang ada di ayat tersebut mengikuti bilangan ribuan tersebut? Atau sudah berapa puluh kali kita mendengar hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh ihtisab, introspeksi diri, ghufira lahu, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Dan masih banyak ayat dan hadis yang lain ketika Ramadan sering banget kita dengar. Kembali ke kata takwa yang sudah ribuan kali kita dengar itu, bahwa pengertian takwa tidak sama dengan takwa. Sama halnya dengan pengertian iman berbeda dengan iman. Seseorang tidak akan pernah bertakwa jika tidak pernah beriman. Mungkin titik kelemahannya ada di sini, sehingga Nabi Muhammad berpesan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Positioning kita sebagai abdun atau hamba di hadapan Tuhan sebagai Rob, itu yang bermasalah. Sehingga puluhan Ramadan
tidak berasar apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sering beranggapan bahwa semua yang kita dapatkan murni karena usaha dan upaya kita tanpa ada andil Tuhan di dalamnya. Kita juga masih sering beranggapan bahwa kita dapat melakukan ibadah A, B, dan C adalah 100% karena upaya dan pilihan kita tanpa mengindahkan fadlnya atau karunia Tuhan. Atau di masa wabah corona ini, jika kita dilalah dalam kondisi sehat, tidak terkena corona, lantas beranggapan bahwa 100% kita sehat itu karena upaya dan usaha kita menjaga kesehatan, tanpa menganggap bahwa kesehatan itu adalah lebih kepada dari karunia-Nya atau dari fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak fadlnya atau karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yunus ayat 107. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka landasan dasarnya ada di proses tarbiyah Ramadan, yang lebih menitik beratkan kepada posisi seseorang hamba dengan Tuhannya. Posisi keimanan yang tepat dan presisi menjadi landasan utama seseorang melakukan puasa Ramadan, yang menjadikan pelakunya muttaqin atau bertakwa. Maka Rasulullah memberi kunci, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dengan begitu, Ramadan bisa disebut sebagai proses purifikasi atau instalasi ulang yang mempresisikan lagi posisi kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Selanjutnya, aplikasi yang terinstal tersebut menjadi kontrol perilaku selepas bulan Ramadan yang kita sebut sebagai takwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.